Teman-teman, besok minggu ke rumahku lagi ya. Jambu di rumahku masih banyak. Kita akan membuat jus jambu bersama-sama. Baik Udin, aku pasti datang. Baik Udin, aku pasti datang. Jawab si Benny. Iya, kita main pesawat mainan juga ya. Ini, wah, pasti menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, ayah bunda. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran hari ini sudah di tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 2, bermain di rumah teman, pembelajaran ketiga. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah satu, menemukan kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda berdasarkan wujudnya. Menjelaskan makna kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda berdasarkan wujudnya dan menggunakannya dalam kalimat. Siswa dapat menuliskan hasil pengamatan sederhana tentang keragaman benda di lingkungan sekitar. Menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah tentang perkalian. Memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan perkalian. Mengamati gambar tentang gerakan kaki, siswa dapat mengidentifikasi gerakan bagian kaki. Terakhir, melakukan gerakan bagian kaki dengan hitungan. Itu tujuan pembelajarannya. Mari kita lihat materinya. Yang pertama, bermain ke rumah Udin. Teman-teman, besok minggu ke rumahku lagi ya. Jambu di rumahku masih banyak. Kita akan membuat jus jambu bersama-sama. Baik Udin, aku pasti datang. Baik Udin, aku pasti datang. Jawab si Benny. Iya, kita main pesawat mainan juga ya. Ini, wah, pasti menyenangkan. Itu percakapannya. Apa yang dibicarakan Benny dan teman-temannya? Yang dibicarakan adalah membuat jus jambu. Apa pengalaman berkesanmu ketika kamu bermain di rumah teman? Buatlah pertanyaan untuk diajukan kepada temanmu. Untuk membuat pertanyaan, mari kita lihat slide berikutnya. Membuat kalimat tanya. Membuat kalimat tanya menggunakan 1, kata tanya. 2, dibubuhi tanda tanya. Nah, ini adalah tanda tanya. Tanda tanya itu diletakkan di akhir kalimat tanya ya. Apa saja kata tanya? Yang pertama adalah apa. Yang kedua, siapa, itu untuk menanyakan pelaku atau menanyakan orang yang melakukan. Kemudian kapan, itu untuk menanyakan waktu. Di mana, itu untuk menanyakan tempat. Dan mengapa, untuk menanyakan sebab. Terakhir, bagaimana, itu untuk menanyakan keadaan. Misalnya, bagaimana kabarmu hari ini? Baik Pak, gitu ya. Itu 6 kata tanya. Jelas ya? Kita lanjut. Narasi. Narasi ini artinya bacaan. Apakah bacaannya? Kita lihat. Membuat jus jambu biji. Benny dan teman-teman bermain di rumah Udin. Mereka membuat jus jambu biji. Mereka berbagi tugas. Nah, Benny, Udin, dan Edo bertugas memetik jambu. Ini sengaja ada berwarna-warni, berarti tokoh Benny, Udin, dan Edo tugasnya memetik jambu. Lani, Siti, Dayu, dan Meli menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Untuk apa? Yang diperlukan untuk membuat jus jambu. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, itu alatnya. Nah, sekarang bahannya adalah gula, es batu, air, dan susu. Satu lagi sebenarnya apa? Jambu biji, itu juga termasuk bahan.
Nah, ini yang di garis bawah merah benda padat masuknya. Jangan lupa nih, untuk es batu itu adalah benda padat, kecuali air es baru benda cair. Sedangkan air dan susu adalah benda cair. Setelah jambu dipetik dan alat disiapkan, mereka membuat jus bersama-sama. Ibu Udin juga turut membantu mereka. Jambu yang telah dicuci dikupas terlebih dahulu. Jambu lalu dipotong menjadi bagian kecil. Kemudian dimasukkan ke dalam blender. Tidak lupa ditambahkan gula, es batu, susu, dan air secukupnya. Setelah di blender, jus tersebut disaring lalu dimasukkan ke gelas. Jus siap untuk diminum. Benny dan teman-teman sangat senang. Nah, dari narasi ini kita bisa lihat yang berwarna-warni itu adalah petugas membuat jus jambu. Kemudian yang di garis bawah itu adalah benda padat dan kuning itu benda cair. Ada satu lagi. Dari narasi ini kita bisa tahu tips atau cara membuat jus jambu. Apa saja caranya? Nah, ini yang dilihat adalah cara membuat jus jambu biji yang di kotak biru ini ya. Kita lanjutkan. Tulislah jawaban dari pertanyaan berikut. 1. Apa yang dilakukan Benny dan teman-teman di rumah Udin? Sudah ketahuan dari judul ya, apa yang dilakukan mereka. Bagaimana cara mereka bekerja? Nah, itu ada petugas-petugasnya. Yang warna-warni itu loh. Apa saja alat dan bahan yang mereka gunakan dalam membuat jus? Itu juga ada yang di garis bawah merah dan kuning. Dari alat dan bahan yang digunakan, manakah yang termasuk benda padat? Udah jelas ya, garis bawah merah. Manakah yang termasuk benda cair? Itu garis kuning. Itu pertanyaannya. Kita lanjutkan dengan materi. Oh, narasi lagi. Narasi apakah? Nah, ini benda cair judulnya. Masih ingatkah kamu apakah benda cair itu? Apa saja benda cair yang ada di rumahmu? Benda cair berbeda dengan benda padat. Bentuk benda cair menyerupai bentuk wadahnya. Jika air teh dipindahkan ke kaleng, bentuknya menyerupai kaleng. Walaupun telah dipindahkan, jumlah benda cair akan selalu tetap. Dari bacaan ini kesimpulannya apa tuh? Benda cair bentuknya berubah, jumlahnya tetap. Dari alat dan bahan yang digunakan Benny dan teman-temannya untuk membuat jus, dua benda yang termasuk benda cair adalah air dan susu. Nah, ini ada tugas benda cair di sekitarku. Nanti kalian tulis 5 benda cair di rumahku ya, banyak ya yang termasuk benda cair. Jelas ya untuk narasi ini. Kita lanjutkan dengan membuat kalimat. Nah, ini ada kata bentuk, ukuran, jumlah, cair, dan padat. Silakan dicari maknanya apa. Selanjutnya, tulislah kalimat dengan menggunakan kata-kata di samping. Jadi kata di samping ini kita buat sebuah kalimat. Dari kata bentuk, ukuran, jumlah, cair, dan padat. Bapak kasih contoh 1, nomor 1 bentuk ya. Contoh kalimatnya adalah bentuk benda padat selalu tetap. Tinggal kalian lanjutkan nomor 2 sampai nomor 5. Jelas ya tugasnya untuk membuat kalimat. Kita lanjutkan dengan perkalian bilangan 2. Perkalian lagi nih. Perkalian bilangan dengan angka 2. Ada satu kotak jambu berisi 3 jambu. Dan ini digabung dengan satu kotak berisi 3 juga. Maka kalimat matematikanya adalah 2 kotak dikali masing-masing 3 jambu. Sama dengan penjumlahannya adalah 3 ditambah 3. Hasilnya 6. Satu lagi ada satu kotak berisi 4 jambu. Kemudian satu lagi 4 jambu digabung. Kalimat matematikanya adalah 2 kali 4.
sama dengan 4 tambah 4. Jadi digabung ternyata ya untuk penjumlahannya sama dengan 8. Nah, dari soal ini kita bisa menyimpulkan perkalian dengan 2 sama artinya menjumlah dengan bilangan itu sendiri. Ini 2 kali 3 artinya 3-nya ditambah 3. 2 kali 4, 4-nya tambah 4. 2 kali 10 artinya 10 tambah 10. Begitu ya untuk perkalian 2 ya. Ada rumusnya tuh. Kita lanjutkan dengan perkalian bilangan 1. Perkalian bilangan dengan angka 1. 3 kali 1 sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1. 3 kali sama dengan 3. Kemudian 8 kali 1 sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 tambah 1 sebanyak 8 kali. Makanya hasilnya adalah 8. Contoh lagi 4 kali 1 sama dengan 1 ditambah 1 sebanyak 4 kali. Sehingga hasilnya 4. Nah, di sini ada pola. Ternyata bilangan yang dikali 1 hasilnya sama dengan bilangan yang dikalikan. Kesimpulannya adalah semua bilangan jika dikalikan 1 hasilnya sama dengan bilangan itu sendiri. Jadi kalau Bapak kasih contoh 1000 kali 1 berapa? Pasti 1000. Kenapa bisa yakin? Karena kali 1. Rumusnya semua bilangan jika dikali 1 hasilnya sama dengan bilangan itu sendiri. Artinya sama dengan bilangan yang dikalikan dengan 1. Jelas ya perkalian bilangan 1? Selanjutnya untuk perkalian bilangan 0. Perkalian bilangan dengan angka 0. Ini ada contoh soal 2 kali 0 sama dengan 0-nya ada 2. Sama dengan 0. Contoh lagi 7 kali 0. Sama dengan 0 tambah 0 sebanyak 7 kali. Hasilnya tetap 0. Contoh lagi 5 kali 0 artinya 0 ditambah 0 sebanyak 5 kali. Hasilnya adalah 0. Nah, di sini juga ada pola setiap bilangannya dikalikan 0. Kalau tadi kalikan 1 hasilnya sebelah sini ya, sama ya. Sekarang semua bilangan dikalikan 0 hasilnya sama dengan ini. Sama dengan 0. Tuh. Gitu ya. Ini polanya. Sehingga kesimpulannya adalah semua bilangan jika dikalikan 0 hasilnya adalah 0. Pak, bagaimana kalau dibalik 0 kali 10? Ya hasilnya tetap 0. 0 kali 15 tetap hasilnya 0. Paham ya? Kita lanjutkan gerak tangan dan kaki. Di sini ada gerak menangkap. Ini contoh memetik jambu ya. Ini ada tangan ke kiri, kemudian kaki kiri ke depan. Kemudian yang kedua tangan ke atas, kaki ke depan dan tangan ke samping. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat. Bapak ambil dari YouTube ya. Kita saksikan gerak dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Nana? Masih semangat belajar kan? Hari ini kita akan belajar tentang SPDP, tentang gerak tari sederhana. Nah, pelajaran ini ada pada tema 2, subtema 2. Sekarang kita akan belajar tentang gerak menangkap. Nah, akan ada gambar seperti berikut ya, kalian lihat. Nah, gerakannya yaitu yang pertama, kedua tangan ke kiri. Yang kedua, kedua tangan ke bawah dan salah satu kaki maju ke depan. Yang ketiga yaitu kedua tangan ke arah atas seperti akan menangkap buah. Dan yang terakhir yaitu kedua tangan ke kanan dan salah satu kaki maju ke depan. Mari perhatikan video berikutnya ya. Gerakan selanjutnya yaitu memadukan antara tangan dan juga kaki. 1. Kedua tangan ke atas. 2. Posisi tangan ke bawah dan salah satu kaki ke depan. 3. Kembali ke posisi semula. Gerakan selanjutnya 1.
Nah, tangan diarahkan ke kiri, 2. Tangan diarahkan ke kanan dengan salah satu kaki ke depan. 3. Kembali seperti semula. Nah, bagaimana anak-anak? Gampang kan? Setelah itu, mari kalian perhatikan video yang dilakukan bu guru ini ya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap lari anak-anak? Pertama-tama posisi tangan dan kaki rapat ya. Siap? 1, 2, 3. Sekarang gerakan tangan ya. 1, 2, 3, 4. Selesai. Sekarang gerakan tangan dan juga kaki. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekian penjelasan dari Bu Guru, semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa untuk berlatih menari dan semangat selalu belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penugasan. Itulah pelajaran hari ini. Semuanya selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.